dipersembahkan oleh Di balik seragam yang menjaga ketertiban, ada cerita pengabdian yang jarang terdengar. Polisi bukan hanya tentang aturan dan penegakan hukum, tetapi tentang kepedulian, keteladanan, dan keberanian untuk hadir di tengah masyarakat. Di berbagai sudut negeri, ada Bayangkara yang mengabdi dengan cara berbeda. Menyentuh generasi muda, membangun harapan, dan menanamkan nilai kehidupan. Inilah kisah polisi inspiratif, pengabdian yang melampaui tugas, dedikasi yang memberi makna bagi Indonesia. Di tengah padatnya kehidupan Jakarta Utara, khususnya kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, aktivitas masyarakat berjalan tanpa henti. Wilayah ini menjadi nadi ekonomi sekaligus menyimpan tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dinamika sosial yang tinggi menuntut pendekatan yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis. Di balik seragam Bayangkara itu, hadir sosok yang menginspirasi. Ajun Inspektur 1 Agus Subekti. Aibtu Agus telah mengabdikan diri di Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 1997. Sejarah karir saya di kepolisian pada tahun 97-98 saya melakukan pendidikan di SPN Lido, yaitu Lido 18 DSD ya. Saya pendidikan selama 11 bulan. Setelah itu saya berdinas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok dari mulai 97 sampai dengan sekarang menjadi Eskanit Babin Kantipmas. Kecintaannya pada seni reog telah tumbuh jauh lebih lama sejak ia masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Di sela kesibukan sebagai seorang anggota Polri, saya juga sebagai seniman reog Ponorogo yang dimana saya tergabung dalam sanggar Singo Budoyo Mudo Korwil Jakarta Utara. Kebetulan saya sebagai pimpinan grup reog tersebut dan saya salah satu pemain dari reog Ponorogo tersebut. Bagi Aibtu Agus, reog bukan sekedar seni pertunjukan. Di dalamnya tersimpan nilai disiplin, kebersamaan, dan tanggung jawab. Dari sinilah muncul gagasan untuk memadukan tugas kepolisian dengan pembinaan berbasis budaya. Jadi untuk reog Ponorogo saya tertarik itu dari kelas 2 SD. Yang dimana pada saat saya sekolah di wilayah Tanjung Priok, saya ikut dengan orang tua yang pada saat itu keluarga besar Jawa Timur yang ada di Jakarta Utara mendirikan kesenian reog Ponorogo, yaitu wadah silaturahmi. Saya dari kecil ikut, saya belajar, saya tertarik, sehingga sampai dengan sekarang saya masih cinta dan bangga terhadap kesenian reog Ponorogo. Jadi reog Ponorogo yang saya kelola sekarang itu berdiri pada tahun 78, yaitu ketua pertama Bapak Herman Kusni almarhum, yang kedua almarhum Bapak Suyatno. Sebelum Bapak Suyatno meninggal, saya dikasih mandat untuk melanjutkan kesenian reog Ponorogo di wilayah Tanjung Priok pada tahun 2004. Setelah itu saya menerima untuk melanjutkan melestarikan kesenian reog Ponorogo di wilayah Jakarta Utara. Sampai dengan sekarang, reog Singo Budoyo Mudo itu lestari dan ngrembaka.
Inovasi saya terhadap kesenian Reog Ponorogo ini yang terfikir di benak saya adalah melestarikan. Bagaimana caranya kesenian yang saya cintai ini bisa lestari di wilayah Jakarta Utara. Apa yang dilakukan Aibtu Agus bukan langkah pribadi semata. Inovasi ini sejalan dengan upaya institusi kepolisian untuk membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat di wilayah tugasnya. Upaya atau yang kita sudah lakukan selama ini, yaitu pertama-tama kita selalu memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas, bekerja sama dengan masyarakat, menciptakan kegiatan berupa kesenian agar anak-anak ini tidak berpikiran hal-hal yang aneh-aneh sehingga adanya pemikiran untuk mengembangkan bakat di dunia kesenian. Bagi Aibtu Agus Subekti, seni reog bukan hanya untuk ditampilkan di atas panggung. Seni ini menjadi ruang pembinaan, tempat nilai kehidupan ditanamkan. Langkah strategis dimulai dari sekolah, menggagas ekstrakurikuler reog sebagai bagian dari pendidikan karakter. Ya, pertama-tama saya ke sekolah sekalian sambang ya penyuluhan terhadap adik-adik kita tentang kenakalan remaja. Setelah itu saya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, saya ceritakan, saya ajukan bagaimana kalau di wilayah sekolah ini SMP 261 Jakarta Utara mendirikan eskul, yaitu eskul kesenian Reog Ponorogo. Awal mula adanya ekskul reog di SMP Negeri 261 Jakarta ini diinisiasi oleh Bapak Agus, Babin Kamtibmas, dan kami terus berkolaborasi sehingga kegiatan ini semakin maju, semakin berkembang di SMP Negeri 261. Kami dari pihak sekolah sangat mendukung sekali kegiatan ini karena selain menanamkan rasa kecintaan terhadap budaya nasional, juga pendidikan karakter terhadap anak-anak didik kami. Ia memperkenalkan reog sebagai bagian dari strategi pembinaan masyarakat, sebuah pendekatan yang menjadikan seni tradisional sebagai jembatan antara polisi dan generasi muda. Namun, di tengah derasnya arus digital dan perubahan zaman, mampukah seni tradisional menjadi jawaban atas persoalan generasi muda? Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan Astacita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and speak, berani bicara, selamatkan sesama. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Hidup terkadang berjalan tak sesuai keinginan.
ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Di tengah derasnya arus digital, menumbuhkan minat anak muda terhadap seni tradisional tentu bukanlah hal yang mudah. Dalam setiap latihan, Aibtu Agus hadir sebagai mentor. Ia tegas dalam aturan, namun hangat dalam pendekatan. Kalau di wilayah sekolah kita harus bisa menempatkan bagaimana caranya kita bisa menjadi teman. Seorang anggota kepolisian menjadi seorang teman kepada anak-anak kita. Bisa menjadi teman, bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi seorang sahabat. Jadi insya Allah kalau kita sampaikan kepada adik-adik kita di sekolah diterima dengan baik gitu, dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang, anggap kita memberi penyuluhan terhadap adik-adik kita, anak-anak kita sendiri gitu. Ya alhamdulillah berjalan selama saya di Muara Angke di SMP 261, apalagi terhadap anak didik saya yang ikut eskul sudah seperti orang tua, seperti guru, seperti sahabat gitu. Aibtu Agus menyadari pentingnya kedekatan emosional dalam membina. Oleh karena itu, dalam membina para siswa ekskul Reok Ponorogo di SMP 261, Aibtu Agus merekrut pelatih khusus yang berusia muda. Salah satunya adalah Ayu. Strategi ini dipilih agar perbedaan usia dan sikap anak-anak tidak canggung, sehingga proses transfer ilmu dan disiplin dapat berjalan lebih efektif. Untuk saat ini di SMP Negeri 261, saya mempunyai kurang lebih itu 25 anggota ekskul. Mereka terdiri dari kelas 8 dan 9. Dan beberapa yang baru itu dari kelas 7. Reok menuntut lebih dari sekedar bakat. Setiap gerakan membutuhkan kekuatan, ketahanan, dan kedisiplinan tinggi. Kedisiplinan inilah yang dibawa Aibtu Agus dari tugasnya di kepolisian. Beliau orang yang sangat disiplin ya, kemudian tegas dalam mengarahkan anak didik kami terkait dengan latihan, disiplin dan tepat waktu. Nilai-nilai Tribrata Polri ditanamkan bukan lewat ceramah, tetapi lewat keteladanan yang ia tunjukkan. Seni Reok Ponorogo ini memang dididik untuk adab, etika, dan budaya. Budaya kita terkenal dengan kasih sayang, ramah tamah, toto kromo, unggah-ungguh, dan adab. Perlahan perubahan mulai terasa. Di mata pimpinan, program ini adalah aset yang harus didukung penuh sebagai implementasi nyata dari pendekatan humanis Polri. Komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Priok akan tetap mendukung kegiatan ini. Dari Bapak Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok merespon positif, berikanlah waktu yang banyak untuk kegiatan ini agar adik-adik kita terhindar dari kenakalan dan tawuran. Sebagaimana ini merupakan suatu program yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk agar adik-adik kita ini tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Harapan kami terkait dengan jangka panjang ini, kami berharap kegiatan-kegiatan kesenian ini tidak terputus hanya dari adik-adik kita setelah lulus dari SMP masih bisa mengikuti. Jadi kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi perlu juga dukungan dari orang tua, dukungan dari sekolah. Kami dari kepolisian, khususnya Polres Pelabuhan hanya bisa mensupport, ayo kita bersama-sama mengembangkan kesenian ini.
Dukungan terhadap inovasi Aibtu Agus dari pimpinan institusi kepolisian salah satunya diwujudkan dengan kehadiran Bapak Kasat Binmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Sudirman Agus yang secara berkala menemui anak-anak ekskul Reok Ponorogo di SMP 261 Jakarta menunjukkan komitmen penuh Polri. Pak Kapla Sekolah, kami titip anak-anak, semoga latihannya bisa menjadi tekun lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan latihan ini bisa anak-anak dipenuhi dengan kesibukan, kami titip, semoga ini bermanfaat. Sebelum kita mulai, kita yel dulu ya. Densa hebat. Oke, tepuk tangan. Anak-anak tetap semangat dalam latihan karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kalian untuk masa depan kalian nantinya. Semangat! Di mata pimpinan, program ini bukan sekedar kegiatan seni, melainkan sebuah strategi Binmas yang berhasil merangkul generasi muda, membuktikan bahwa seni adalah salah satu kunci menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui Reok, mereka belajar percaya diri, disiplin, dan bangga pada jati diri mereka sebagai duta budaya sekolah. Salah satu penampilan puncak yang telah dilakukan oleh para siswa adalah tampil pada acara Urban Sustainability Education yang berlangsung di Ancol pada tanggal 6 Desember 2025 lalu. Dengan nama panggung, Reok Singo Budoyo Pelajar, mereka membawakan tarian yang memadukan kedisiplinan dan keindahan budaya. Di bawah arahan Aibtu Agus, para siswa tampil dengan penuh percaya diri, menunjukkan bahwa budaya tradisional mampu bersaing dan relevan di tengah modernitas ibu kota. Penampilan ini menjadi simbol keberhasilan program pembinaan karakter melalui seni, mengubah anak-anak yang rentan menjadi duta kebangsaan bangsa di panggung publik. Penampilan gemilang ini menjadi gambaran nyata pendekatan polisi presisi. Aibtu Agus membuktikan bahwa tugas menjaga keamanan dapat diwujudkan melalui sisi humanis, adaptif, dan solutif. Masyarakat yang sehat adalah aset bangsa. Gizi yang baik membantu menyiapkan sumber daya yang unggul. Polri hadir mendukung program pemerintah, menyediakan makan bergizi gratis, mengelola sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan standar tinggi, juga memastikan seluruh makanan diproduksi secara aman dan higienis. Polri berkomitmen mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional sebagai salah satu prioritas program Astacita. Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO. Sejalan dan selaras dengan Astacita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum, mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Nice Asik, berani bicara, selamatkan sesama. Aksi premanisme yang meresahkan dan merugikan banyak pihak, dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Laporkan bila melihat atau mengalami aksi premanisme ke 110 atau call center Polri lainnya. Polri akan menindak tegas pelaku premanisme demi terciptanya keamanan sekaligus mengawal pertumbuhan ekonomi bangsa. Hidup terkait
terkadang berjalan tak sesuai keinginan. Ada kalanya dihadapkan pada keadaan yang terasa sulit dan memberatkan. Apapun terpaksa dilakukan untuk bertahan. Melalui keadilan restoratif, Polri mengedepankan rekonsiliasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian perkara demi tercapainya Indonesia yang harmoni. Dedikasi Aibtu Agus melampaui batas sekolah. Untuk menjangkau masyarakat dan generasi muda secara lebih luas, ia juga mendirikan dan memimpin Sanggar Reok Singo Budoyo Mudo di lingkungan tempat tinggalnya. Sanggar budaya ini menjadi pembinaan yang sangat diterima oleh lingkungan, membuktikan bahwa pendekatan budaya ini efektif untuk merangkul komunitas. Pak Agus sebenarnya bananya banyak, binaan anak-anak, binaan bapak-bapak, masalah KRT-an, itu Pak Agus nasihat baik semua, nerima lah gitu maksudnya. Apalagi keamanan Kamtibmas, dia disegeni orang sini. Yang ngomong anak-anak muda, ya khususnya orang tua juga dia bisa nasihatin semuanya. Selain yang hiburan ini gitu menurut saya. Ia juga menjadi penghubung antara seniman senior dan generasi muda. Disinilah nilai pengalaman dan semangat pelestarian budaya diturunkan. Salah satu seniman senior yang bergabung dalam Sanggar Reok Singo Budoyo Mudo pimpinan Aibtu Agus adalah Pak D. Marsono. Pesan-pesan saya sama generasi sekarang, belajarlah dengan baik, mengikuti arahan-arahan daripada senior-seniornya untuk menuju ke tingkat dunia dalam arti seni rock Ponorogo, biar lestari, widodo, sukses selama-lamanya. Saling support dan saling kerjasama dengan baik. Aibtu Agus memanfaatkan jejaring sanggar untuk membuka jalan agar para peserta memiliki kegiatan positif dan sumber penghidupan, menjauhkan mereka dari risiko pergaulan negatif. Kisah Riko adalah bukti nyata dari peran Aibtu Agus sebagai polisi yang juga seorang mentor kehidupan. Saya bergabung di Sanggar Reok Singo Budoyo Mudo sejak tahun 2016. Waktu itu Bapak Agus merekrut saya sebagai pembarong di sini dan dicarikan pekerjaan sebagai security. Bagi Riko, Aibtu Agus memberikan kesempatan kedua. Melalui Reok, Riko menemukan kembali jati diri dan disiplin yang ia butuhkan, terutama sebagai pembarong yang memegang peran sentral dan terberat. Untuk menjadi seorang pembarong dibutuhkan latihan khusus terutama di leher. Contoh seperti kita setiap pagi bangun tidur, kepala dibalik, kita senam leher menggunakan barbel dan sebagainya. Reok tidak hanya mengasah fisik tetapi juga spiritual. Aibtu Agus mengajarkan filosofi di balik setiap karakter, dari penari jatil yang lincah hingga singo barong yang gagah menanamkan rasa hormat dan adab. Filosofi seni budaya Reok Ponorogo menurut saya ya itu adalah bentuk kekompakan. Setiap tari yang kita tampilkan itu menunjukkan kekompakan, keperkasaan, kegagahan dan keanehan atraktif itu banyak. Terutama misalkan keanehan itu topeng Reok Ponorogo itu topeng terberat sedunia dan hanya digunakan oleh satu orang dengan kekuatan gigi, itu keanehan. Kalau atraktif itu Pujang Ganong. Pujang Ganong itu lebih ke di samping dia menari, dia atraksi salto-salto dengan menggunakan topeng. Kalau jatil adalah kekompakan, serampak, serampak dengan prajurit berkuda, gerakannya kompakan. Warok menunjukkan kekuatan sebagai seorang kesatria.
Komitmennya dalam melestarikan budaya tidak hanya ditujukan kepada masyarakat. Aibtu Agus juga membentuk grup reog khusus di lingkungan kepolisian dengan nama Singo Bayangkara. Grup ini aktif tampil dalam kegiatan masyarakat maupun acara kepolisian, menjadi wujud nyata tanggung jawab oleh Polri untuk turut melestarikan warisan budaya bangsa. Jadi untuk reog Singo Bayangkara itu ada cerita ya. Ceritanya di Singo Bayangkara itu dulu saya pernah melatih pasukan FPU yang BRIMOB yang akan berangkat ke Sudan, Afrika. Beliau memperkenalkan tari reog Ponorogo di Sudan, di Afrika sana. Itu saya dinamakan Singo Bayangkara. Karena programnya sudah selesai, saya punya gagasan, sayang kalau nggak diteruskan, akhirnya saya buat sendiri reog Ponorogo dengan bertuliskan Singo Bayangkara itu tadi, yang dimana Singo Bayangkara saya bisa tampilkan di masyarakat atau kegiatan-kegiatan di lingkungan. Agar apa? Sebagai polisi kita juga ikut bertanggung jawab dalam melestarikan budaya. Dedikasi itu membawa langkah Aibtu Agus melampaui batas wilayah. Ia tidak hanya mempopulerkan reog di Jakarta, tetapi juga membawa seni reog ke berbagai panggung, bahkan hingga ke mancanegara sebagai Duta Budaya Indonesia. Ya, prestasi saya sebagai seniman reog Ponorogo atau penari dadak merak, saya pernah mendapatkan juara 1 tingkat nasional tahun 2011 atau 2012 pada saat itu, dan pernah berangkat misi kebudayaan ke luar negeri dalam festival topeng internasional. Alhamdulillah ke Thailand, dapat prestasi juga di sana, dan mengisi acara di Sydney dalam acara festival topeng juga di sana di Australia, Sydney. Alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat begitu besar di sana juga. Setelah keberhasilan pembinaan dan transformasi generasi muda, baik melalui ekstrakurikuler di SMP 261 Jakarta maupun Sanggar Singo Budoyo Mudo di lingkungan tempat tinggalnya, kini muncul pertanyaan fundamental. Bagaimana Aibtu Agus memastikan bahwa legasi ini terus berlanjut? Yang terberat terutama tantangan bagi saya itu adalah merekrut personil, menanamkan cinta budaya terhadap anak-anak kita, adik-adik kita, remaja-remaja. Itu tantangan terberat. Jadi kita sudah belajarin, gak lama terkeluar, mereka sudah bekerja, ada yang menikah, udah selesai gitu. Itu tantangan terberat bagi saya. Untuk memastikan keberlanjutan, Aibtu Agus tidak berhenti merekrut. Ia terus mencari bibit-bibit muda agar semangat Singo Barong terus hidup di tengah kota metropolitan. Kedepan saya berinovasi akan menyentuh SDN negeri, mungkin pandangannya SDN 06 Penjaringan. Insya Allah saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, kelihatannya menyambut dengan baik untuk pelatihan eskul reog Ponorogo mini ya, mini untuk anak SD. Kalau untuk anak SD itu alhamdulillah agak panjang tuh, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kemungkinan beliau pada saat SMP akan lebih mahir dalam menarikan reog Ponorogo tersebut. Visinya sederhana namun bermakna, memastikan reog tetap hidup dan tidak tergerus oleh zaman. Pesan ini menjadi bekal bagi generasi Z yang ia bina. Ayo adik-adik semangat rajin belajar, jangan terlibat hal-hal yang buruk. Semangat belajar. Apabila di lingkungan kita sekolah ada kegiatan eskul yang berkaitan dengan seni budaya, silahkan ikut. Karena mencintai seni budaya kita adalah membentuk karakter yang luar biasa. Jangan sampai kita tergerus oleh budaya di luar sana. Maju dan sukses selalu Sanggar Seni Reog Ponorogo, Singo Budoyo Mudo. Ajun Inspektur 1 Agus Subukti telah membuktikan bahwa tugas menjaga keamanan dapat berjalan seiring dengan tugas menjaga warisan jiwa bangsa. Inilah Bayangkara Inspiratif yang mencetak generasi berkarakter melalui budaya. Saya Aibtu Agus Subukti, salam presisi.
dipersembahkan oleh